Oke teman-teman, ada kabar super menarik nih. Laporan terbaru dari Global Firepower buat tahun 2025/2026 baru aja keluar. Dan posisi kekuatan militer Indonesia di panggung dunia itu, wah, bikin penasaran banget. Yuk langsung kita bongkar sama-sama. Langsung aja kita lihat angkanya. Indonesia sekarang ada di peringkat ke-13 dari 145 negara di seluruh dunia. Ini posisi yang kuat banget loh, menunjukkan kalau kita tuh punya kekuatan yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Tapi ini baru permulaan. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, ada yang lebih keren. Yap, di kawasan kita sendiri, di Asia Tenggara, Indonesia itu nomor 1, juara bertahan nih. Posisi ini benar-benar jadi penegasan dominasi regional kita. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa ada di posisi ini? Apa aja sih yang dihitung? Oke, jadi dalam pembahasan singkat kita kali ini, kita bakal lihat peringkat terbarunya. Terus kita bedah arti di balik skornya. Kita lihat 3 pilar utama kekuatan militer kita, faktor-faktor strategis lain yang mendukung, dan pastinya kita intip sedikit masa depan pertahanan nasional kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, posisi Indonesia di panggung dunia. Peringkat ke-13 ini, jujur aja menempatkan kita di antara negara-negara elit dengan militer yang paling disegani di dunia. Nah, lihat deh tabel ini. Ini yang bikin angkanya jadi lebih punya makna. Kita ada di atas negara-negara yang kekuatan militernya udah terkenal banget, kayak Iran, Israel, Australia, bahkan Jerman. Ini bukan prestasi main-main loh. Artinya di atas kertas kekuatan kita itu sangat diperhitungkan. Sekarang, peringkat ini kan bukan asal tunjuk aja ya. Ada sistem penilaian yang rumit banget di baliknya. Yuk, kita coba bedah apa itu yang namanya Power Index. Jadi, Global Firepower itu pakai skor unik namanya Power Index buat menilai kekuatan militer. Aturannya gampang banget. Makin kecil skornya atau makin dekat ke angka 0, berarti militernya makin kuat. Mirip-mirip main golf lah, skor rendah itu artinya bagus. Dan inilah skor Indonesia. 0,2557. Skor inilah yang mengunci posisi kita di peringkat ke-13. Ini skor yang sangat sehat, menunjukkan keseimbangan kekuatan yang oke di berbagai sektor. Terus apa aja sih yang bikin skor ini jadi segini? Nah, mari kita bedah satu persatu pilar kekuatannya. Skor tadi itu dibangun dari beberapa pilar utama, mulai dari jumlah personel, kekuatan di darat, di laut, sampai di udara. Pertama, dari manusianya dulu. Dengan total hampir 700.000 prajurit aktif, Indonesia itu punya jumlah tentara aktif terbesar ke-7 di dunia. Gila kan? Ini aset yang luar biasa besar dan jadi pondasi pertahanan kita. Lanjut ke darat. Kekuatannya juga nggak kalah sangar. Kita punya ribuan kendaraan tempur, didukung sama tank-tank modern kayak Leopard 2 RI dan sistem artileri yang bikin kita jadi salah satu yang terkuat di kawasan ini. Tapi, kalau ada satu area di mana Indonesia itu benar-benar bersinar di level dunia, jawabannya adalah kekuatan laut kita. Dan ini buktinya. Untuk beberapa kategori aset laut, TNI Angkatan Laut kita itu ada di peringkat ke-4 dunia. Ini luar biasa banget. Apalagi mengingat kita ini negara kepulauan terbesar. Jadi kekuatan maritim kita itu udah kelas dunia. Titik. Armada kita itu isinya kombinasi yang mematikan. Ada fregat modern, korvet yang lincah, kapal selam untuk operasi senyap, dan pastinya ratusan kapal patroli yang setiap hari menjaga setiap jengkal perairan kita. Pindah ke udara. TNI Angkatan Udara kita punya sekitar 84-86 jet tempur andalan kayak F-16 dan Sukhoi. Dan yang penting kekuatan ini nggak diam di tempat. Kita lagi proses mendatangkan jet tempur generasi baru, Dassault Rafale dari Prancis, yang pastinya bakal makin memperkuat langit kita. Tapi, tunggu dulu.
Kekuatan militer itu bukan cuma soal tank, kapal, sama jet tempur loh. Ada faktor-faktor lain yang mungkin nggak kelihatan, tapi perannya penting banget dalam penilaian global firepower. Contohnya nih, kemampuan logistik kita yang kuat untuk gerakin pasukan di negara kepulauan segede ini. Terus, posisi geografis kita yang super strategis, dan yang gak kalah penting, industri pertahanan dalam negeri yang makin mandiri. Nah, ini dia contoh nyatanya. Perusahaan-perusahaan kayak PT Pindad yang bikin amunisi dan kendaraan tempur, atau PT PAL yang bikin kapal perang, itu adalah tulang punggung kemandirian kita. Bisa bikin alutsista sendiri itu sebuah keunggulan strategis yang luar biasa. Jadi, setelah lihat semua ini, apa artinya buat masa depan? Jawabannya sebenarnya simpel, cuma satu kata: modernisasi. Laporan ini juga bilang kalau kekuatan Indonesia itu bukan sesuatu yang statis. Peringkat ini adalah hasil dari upaya modernisasi alutsista yang jalan terus. Ini adalah proses yang dinamis, yang terus mendorong kemampuan kita jadi lebih baik lagi. Jadi kita rangkum ya, peringkat ke-13 di dunia, nomor 1 di Asia Tenggara. Ini bukan cuma angka, tapi cerminan dari sebuah kekuatan militer yang seimbang, besar, dan yang paling penting, terus tumbuh dan beradaptasi dengan zaman. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Dengan semua modernisasi yang lagi jalan ini, kira-kira di mana ya posisi Indonesia 5 tahun dari sekarang? Apa kita bisa tembus 10 besar dunia? Sebuah pertanyaan menarik untuk kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.